Halo semuanya, selamat sore. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai pengaruh dukungan lingkungan terhadap motivasi belajar anak. Anggota kelompok 4 ini ada Nirahai Saifana Katrunada sebagai pemateri pertama, kemudian Nurlaila Nisa Imansyah sebagai pemateri kedua, lalu ada Indah Nuraini sebagai pemateri ketiga, Linesha Konita sebagai pemateri keempat, dan saya sendiri Irma Lorenza Stanggang sebagai pemateri kelima. Kami akan menjelaskan materi berikut. Yang pertama ada faktor prestasi belajar anak, kemudian yang kedua ada lingkungan keluarga sebagai pendidikan pertama, yang ketiga dukungan orang tua terhadap pembelajaran anak, kemudian yang keempat cara motivasi anak untuk belajar dan berprestasi, dan yang terakhir ada pengaruh guru terhadap prestasi anak. Materi pertama akan dijelaskan oleh Nirahai. Kepada Nirahai, saya persilahkan. Baik, terima kasih Irma. Materi pertama adalah faktor prestasi belajar anak. Prestasi belajar anak dipengaruhi oleh beberapa faktor ini, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah kondisi dan kemampuan siswa dalam memahami pelajaran. Faktor internal ada kecerdasan atau intelijensi, minat, bakat, dan motivasi. Kecerdasan itu besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Siswa yang mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi akan lebih berhasil daripada siswa yang mempunyai tingkat kecerdasan yang rendah. Namun walaupun begitu, siswa yang mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi belum pasti atau tidak selalu berhasil dalam belajarnya. Yang kedua adalah minat. Minat sangat besar pengaruhnya terhadap belajar. Karena bila materi pelajaran yang dipelajari itu tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. Yang ketiga, ada bakat, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh siswa sejak lahir, yang diperoleh melalui proses genetik yang akan terrealisasi menjadi kecakapan sesudah belajar. Yang keempat, ada motivasi. Seseorang yang belajar dengan motivasi yang kuat akan melaksanakan kegiatan dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Sebaliknya, jika motivasi yang lemah akan membuat siswa malas bahkan tidak mau mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pelajaran. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah aspek lingkungan luar siswa yang menentukan hasil belajar. Faktor eksternal ada 3, yaitu faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan masyarakat, dan faktor lingkungan sekolah. Faktor lingkungan keluarga ini merupakan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap perkembangan siswa. Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga, yaitu berupa cara orang tua mendidik, suasana rumah tangganya, dan keadaan ekonomi keluarganya. Yang kedua, itu faktor lingkungan masyarakat. Aktivitas siswa di lingkungan masyarakat dapat menguntungkan terhadap perkembangan pribadinya. Namun, jika siswa mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya terlalu banyak, misalnya mengikuti organisasi, kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, dan lain-lain, maka belajarnya akan terganggu lebih-lebih jika tidak pandai dalam mengatur waktunya. Yang terakhir adalah faktor lingkungan sekolah. Sekolah itu lingkungan yang juga berperan besar memberi pengaruh pada prestasi belajar siswa. Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup guru, alat atau media yang disediakan oleh sekolah, kondisi gedungnya, dan kurikulum sekolahnya. Oke, baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurlaila. Kepada Nurlaila dipersilahkan. Terima kasih Nirahai. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan keluarga sebagai pendidikan pertama. Seperti yang sudah dijelaskan, salah satu faktor eksternal dalam prestasi belajar adalah faktor keluarga. Seorang sumber mengatakan bahwa
Pusat pendidikan yang pertama adalah lingkungan keluarga. Pendidikan di lingkungan keluarga sangat strategis untuk memberikan pendidikan menuju kecerdasan, karakter atau kepribadian, serta persiapan untuk hidup di masyarakat. Orang tua menjadi pendidikan utama dan pertama bagi anak-anaknya. Orang tua memberikan peran penting dalam tahapan belajar anak dan prestasi belajar anak, yaitu dalam bentuk dukungan. Sebagai bentuk dukungan yang sudah saya sebutkan tadi, orang tua sebaiknya bisa menyediakan pendidikan tidak resmi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Contohnya seperti mendaftarkan anak ke tempat les atau bimbel. Oleh karena itu, sebagai orang tua harus dapat membantu dan mendukung segala upaya yang dilakukan anak dalam proses belajar dan memberikan pendidikan informal untuk menunjang tumbuh kembang anak. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah Nuraini. Baik, terima kasih kepada Nur Laila. Materi selanjutnya yaitu dukungan orang tua terhadap pembelajaran anak. Seiring dengan itu, dukungan orang tua memiliki pengaruh psikologis yang besar terhadap aktivitas belajar anak. Peran dan dukungan orang tua sangat penting dalam keberhasilan proses pembelajaran. Siswa yang tidak memiliki motivasi yang cukup tentunya memiliki minat yang rendah dalam mempelajari materi pelajaran. Karena siswa tidak akan termotivasi untuk mencari informasi yang dibutuhkan dan melakukan upaya pendalaman materi pelajaran. Untuk itu, diperlukan dukungan dari orang tua. Dengan dukungan orang tua, anak akan lebih aktif dan bersemangat dalam belajar, karena mereka tahu bahwa bukan hanya dirinya yang ingin maju, tetapi juga dengan orang tuanya. Karena baik buruknya prestasi yang dicapai anak akan berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan selanjutnya. Terima kasih, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Linesya. Baik, terima kasih Indah. Materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu cara memotivasi anak untuk belajar dan berprestasi. Yang pertama, berikan waktu anak untuk melakukan hobi. Belajar memang penting, tetapi melakukan hal yang disukai tak kalah penting. Jika Anda memforsir dia untuk belajar dan belajar setiap hari, maka anak akan menjadi stres. Salah satu cara memotivasi anak agar rajin belajar adalah memberikan dia waktu untuk melakukan hobinya. Yang kedua, buat struktur belajar yang baik. Agar anak dapat termotivasi untuk belajar dengan rajin, maka Anda dapat menerapkan pola disiplin, misalnya membuat jadwal pelajarannya. Yang ketiga, beri pujian. Agar anak Anda semangat untuk belajar, Anda bisa memberinya hadiah atau pujian ketika dia berprestasi. Lalu yang keempat, lakukan terapi. Hypnosleep menghipnotis anak untuk melalui kata-kata yang kita ucapkan ketika anak tidur. Kata-kata tersebut bisa berupa doa, kata-kata bijak yang motivasi, atau pujian terhadap anak Anda. Untuk melakukan terapi ini, pastikan anak Anda telah berada di fase tidur nyenyak. Kelima, tidak fokus ke nilai. Setiap anak itu berbeda-beda. Mereka mempunyai skill dan kecerdasan di bidang yang berbeda. Oleh karena itu, jangan langsung memarahi dan menghakimi anak ketika nilainya jelek. Jika Anda memarahi anak karena salah satu mata pelajarannya jelek, maka hal ini dapat membuat anak merasa putus asa. Alih-alih Anda sebagai orang tua harus turun tangan. Bantulah anak ketika dia kesulitan dan pantaulah terus bagaimana perkembangan selanjutnya. Yang keenam, masuk ke kehidupannya. Ada banyak alasan kenapa anak Anda malas belajar. Mungkin saja karena kesulitan untuk menerima pelajarannya. Untuk itu, jangan langsung memarahi anak ketika dia malas belajar. Anda sebagai orang tua harus bisa masuk ke kehidupannya. Cari tahu mengapa dia tidak suka kepada pelajaran tersebut. Apakah ada masalah dengan gurunya atau kesulitan tertentu? Jika ya, maka Anda dapat mencari solusi agar masalah tersebut dapat teratasi. Dan yang terakhir, ketujuh, beri dukungan. Dukungan mungkin adalah hal sederhana. Meski demikian, dukungan mempunyai pengaruh besar terhadap pola pikir anak. Oleh karena itu, dukunglah apapun yang anak Anda lakukan dalam meraih cita-citanya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Irma. Baik, terima kasih Linesya. Materi terakhir yang akan saya jelaskan adalah pengaruh guru terhadap prestasi anak. Terdapat dua submateri, yaitu pengajaran yang efektif dan guru yang dengan kompetensi yang luas.
Guru memiliki peran penting untuk mengubah perilaku dan pemikiran peserta didik ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Maka dari itu, guru sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Nah, salah satunya itu adalah pengajaran yang efektif ini. Karena pengajaran yang efektif ini merupakan faktor penting dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Guru juga harus memiliki kompetensi yang luas agar dapat membangun semangat belajar yang baik, serta dapat mendorong peserta didik untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Nah, kompetensi sendiri ini mempunyai arti yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Dan prestasi di sini merupakan sebuah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun kelompok. Jika dikaitkan dengan prestasi belajar siswa adalah hasil yang dicapai oleh siswa tersebut ketika melakukan pembelajaran. Namun, prestasi belajar siswa ini perlu dievaluasi karena merupakan tolak ukur keberhasilan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian adanya evaluasi, isi guna untuk mengidentifikasi serta melakukan perbaikan selanjutnya. Maka dari itu, untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, guru harus bisa menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, agar tercipta peserta didik yang berprestasi dan berkualitas karena peran guru yang sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Sekian penjelasan dari kelompok kami, sekiranya materi tersebut bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Selamat sore.